ini baru permulaan. Nah, maka saudara-saudara yang suka membelokkan sejarah atau abu-abu ya istilahnya, membungkus bahasa-bahasa yang sedemikian rupa bagusnya atau sedemikian baiknya, sebaik apapun kebohongan itu nggak akan lama, pasti akan kebongkar. Rahayu Kang Cito. Monggo urip adil wujud sejati tentrem Mas Dodi ya. Siap. Karo Mas Tahib ya, matur suwun. Sugeng rawuh kena Wisma Blongsong. Nggih, matur suwun. Nambungan raket rumaket seduluran, nyambung nombone kangen ya. Nggih, sugeng kepanggihan malih kare Kang Cito. Matur suwun Mas. Padha sehat Mas iki? Nggih, puji syukur astunggara. Wujud. Nggih. Nah, niki damel bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Tak semanggane Mas, aku nyumanding kuasane sampeyan. Apa sing dadekno sebab teko Wisma Blongsong kene, muga-muga sinambungan iki tansah ana kuasane sampeyan, aku minangkani sedulur nyambung kabeh nerima mujudna apa kabeh. Monggo. Nggih, damel bahasa Indonesia mawon kersane derek-derek ingkang luar Jawa ingkang boten paham kersane saged mengikuti mangke. Ya, makasih. Nggih, kula awali Kang Cito ingkang sakmangke karena yang sekarang ini kan ada yang sedang ngetren, sedang hangat-hangatnya tentang masalah Habib di Indonesia ini. Banyak istilahnya pro kontra, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Terkait masalah Habib yang ingin membelokkan masalah sejarah kemerdekaan Indonesia, bahkan pahlawan-pahlawan yang diklaim bahkan pahlawan-pahlawan yang diklaim dari golongannya mereka itu juga ya banyak. Pertanyaannya gini, saya ingin menggali pendapatnya Kang Cito, bagaimana pendapatnya Kang Cito mengenai kedatangannya Habib dan pernyataannya mereka itu, apakah ya cocok dengan falsafah nilai budaya kita Indonesia ini? Monggo. Ya, makasih Mas Dodi sama Mas Tahib. Semoga pada pertemuan sore hari ini bisa menjadikan kita membuka suara kuasa kebenaran sejatinya. Jadi kita awali dengan salam satu napas. Wujudkan selamat. Salam satu napas. Wujudkan selamat. Salam satu napas. Wujudkan ya, sama semua saudaraku tanpa pembeda, tanpa pengecualian, Kang Sujito mendapatkan suatu kehormatan pada hari ini. Di Wisma Kang Cito diberikan kuasa, yaitu penjabaran tentang bagaimana tentang viralnya info-info yang berseliweran, bahasanya seperti itu aja, yang mungkin mendapatkan informasi yang belum jelas atau belum fake atau gimana ya. Jadi mengenai saudara kita ya kan, yang menurut bahasa umum adalah orang yang keturunan mulia, yang keturunan istimewa, keturunan yang paling baik. Pada awalnya Kang Cito sebelum Mas Indra kesini, ya kan, sebelum Mas Indra kesini dulu, itu sudah sering Kang Cito menyampaikan. Jadi waktu Kang Cito duduk di kursi tengah itu, ya kan, itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 2004 berarti. Ini saudara kita yang lawas-lawas itu tidak ada di sini ya. Ini masalahnya. Kalau saudara kita yang lawas-lawas itu ada, pasti bisa bercerita. Jadi dulu Kang Cito sudah pernah mengatakan seperti ini. Suatu saat kebohongan kebongkar. Sebagus apapun membungkus, ya kan? Sebagus apapun membungkus barang yang busuk, barang yang berbau nggak sedap, dibungkus serapi apapun akan tercium juga, akan tercium ya baunya. Tercium. Konangannya apa bahasanya? Akan terkuak. Akan terkuak, bahasanya seperti akan terkuak, ya kan? Jadi
Kang Zito dulu sudah sering mengatakan cuman pada waktu itu ini masih banyak dari orang Jawa itu terbelenggu, ya kan. Jadi dengan gaya-gaya bungkusan-bungkusan yang dimanipulasi, yang direka-reka seperti itu sudah sering Kang Zito mengatakan seperti itu. Suatu saat akan kebongkar kebohongan, kebusukan dan pembodohan. Itu sudah 20 tahun yang lalu Kang Zito sering mengatakan seperti itu. Cuman hari hanya ini baru pertama. Ya, ini baru pertama. Ini awal, Mas, ya kan? Ini ibarat permulaan. Ibarat 1 kilo ini baru 0, gram. Iya, iya. Ya, ini baru permulaan. Nah, maka saudara-saudara yang suka membelokkan sejarah atau abu-abu ya istilahnya, membungkus bahasa-bahasa yang sedemikian rupa bagusnya atau sedemikian baiknya, sebaik apapun kebohongan itu nggak akan lama, pasti akan kebongkar. Maka banyak informasi-informasi yang berseliweran, toh sekarang ketahuan juga mana yang asli dan mana yang palsu, di situ akan kebuka. Maka jiwa sempurna itu, Mas, nggak bisa dibohongi, ya kan. Sebagus apapun dia berpose atau berpenampilan, tapi nggak akan lama, Mas, seperti itu. Karena orang Jawa, ya kan, itu sudah berabad-abad dikibuli, berabad-abad dikibuli, wis. Nggak hanya puluhan tahun, nggak hanya ratusan tahun, berabad-abad, ya kan. Itu sudah dikibuli. Cuman orang Jawa itu begitu santonya. Begitu santonya, Enggak. ya, begitu santonya orang Jawa bisa menerima. Makanya dulu Kang Zito menyampaikan ke dulur-dulur seperti ini. Orang itu kalau dikasih kesempatan, tahu dirilah, paham ya? Itu sudah sering dikatakan. Kalau orang dikasih kesempatan tahu diri, tahu yang punya rumah, tahu yang punya tempat, tahu yang punya asal, seperti itu, maka sekarang ini akan kebuka semua, Mas, ya kan. Bahkan saat ini, Mas, ya, ini Kang Zito diberikan keteguhan, yaitu pose yang dinamakan budi luhur. Artinya gini, Mas, ya, budi luhur itu adalah cikal bakal dari orang laku. Nah, orang yang budi luhur itu adalah orang yang mengerti etika, orang yang mengerti sopan santun, subosito, tata krama. Paham, Mas, ya? Jadi kita bertempat di rumah orang, kulo nuwun atau bahasanya mertamu, hargai yang punya rumah, ya kan? Nah, kalau orang Jawa ini sudah menerima kedatangan mereka yang tidak mengerti aturan, bahasanya kan gini, Mas, ya. Beliau yang dimuliakan, yang disuarakan, yang suka nyumpai, hari ini akan terbalik, ya kan? Saatnya ini kebalik, ya kan? Maka Kang Zito sendiri tidak mau menuduh langsung, tidak mau, ya kan, biar ku sempurna sendiri yang membuka. Ada bahasa seperti ini, kamu nyumpai seperti apapun, ya kan, itu hak kamu, tapi yang ngomong apa ya bahasanya, yang menjaga hidup ini nggak terima, suatu saat pasti akan diadili. Nah ini, Mas, ya, maka sadarlah wahai saudara, jika sampian suka membodoh-bodohi orang, ya, orang Jawa pun yang tergiur dengan pose-pose seperti itu malah keblinger, Mas. Iya. Banyak dari orang Jawa, saudara-saudara ini, ya kan, yang syukuranut grubyuk. Nah ini yang malah bumboni. Orang ngerti benere, sing penting apik. Ya, tapi saudara-saudara Jawa kan takut itu karena mereka katanya mengklaim keturunannya itu. Lah, makanya orang Jawa itu yang takut berarti belum benar Jawa nih. Kalau orang Jawa yang benar tidak mau dibodohi, seperti itu. Berarti kalau sudah tahu, kenapa harus takut?
ya kan? Meskipun kita nggak lantang bersuara, tapi kita nggak usah mengikut gitu loh caranya. Paham maksudnya? Masuk. Iya, biarpun kita ini karena ibaratnya kita dipersekusi, mas, dipersekusi ya, ibaratnya dibully ya kan? Karena kita dianggap minoritas, nah, ya kan? Nah, justru ini loh mas, membuka tabir sekarang. Bahasa nih, ya kan? Meskipun kita ini dikatakan seperti apa, kita jangan mengikut. Wong tahu itu sudah bohong kok. Itu sudah puluhan abad, mas. Wis, sudah puluhan abad. Kebohongan itu, cuman saking orang Jawa itu mempunyai tepo seliro welas saja ditamoni itu dihormati, ada tamu itu dihormati, tapi ya sing kebangetan nih yang nggak tahu diri, yang nggak tahu malu, ya tamunya itu yang nggak tahu diri. Paham? Ya, karena di saat bertamu disuguhi dengan macam-macam, ya seperti itu, maka banyak dari saudara-saudara kita yang kejebak, ya kan? Maka kita ini mulai bangkit kesadaran, ya, seperti itu. Maka inilah mas penjabarannya. Ya saat inilah, ya mungkin ini sebagai permulaan, sebagai permulaan. Iya, ya. Ini ibarat 1 kilo mas ya. Ini baru 0, gram. Nah kalau ini baru permulaan, kira-kira nanti puncaknya itu kapan? Dan nanti kalau sudah masuk puncak, itu keadaannya nanti akan bagaimana nih? Mungkin Kang Jito bisa ngasih gambaran nanti kayak apa? Kalau ini nanti sudah tiba puncaknya mas, kembali mas ke ajaran budi luhur. Semua dimulai dari menang. Semua dimulai dari menang, dari diam. Ya kan? Karena orang yang berbudi luhur, orang yang santun, menyampaikan sesuatu itu adalah bahasa-bahasa yang diam, bahasa-bahasa yang aman, yang tidak menimbulkan konflik, yang tidak menimbulkan ketersinggungan. Yang sejuk, iya. Cara menyampaikan, iya. Iya, jadi kita nggak ngotot-ngotot, nggak marah-marah gitu kayak ceramahnya itu ya. Iya, makanya kan gini mas ya, kita ini adalah membuka kesadaran. Ya kan? Kalau orang yang baik suka menjelek-jelekan orang, berarti kan ya belum mengerti aturan-aturan baik. Padahal katanya tuntunan Nabi Muhammad itu adalah santun. Betul. Ya, tuntunannya itu santun. Lah kenapa saya dituntun kok malah melebihi kata-kata yang tidak sopan, ya kan? Mengeluarkan ini loh, bahasa-bahasa ini loh, ya kan? Mengatakan yang anjing, mengatakan yang PKI, mengatakan yang kafir, mengatakan, nah, apa itu orang yang santun? Iya. Kan seperti itu. Dan Nabi Muhammad tidak kayak gitu. Nah, menurut ya, aku karena tidak menangi mas. Iya, iya. Aku tidak paling tidak dari sejarah atau ceritanya begitu. Makanya sejarah itu kalau sudah tahu kebenarannya, semua akan standar mas, linier ya, akan standar semua. Nggak ada sejarah yang mengatakan bahwa ini tidak boleh. Semua itu harus mengerti, lunggui atau mampane, seperti itu. Inilah mas yang tak inginkan, ya kan. Jadi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang katanya intelektual, orang-orang yang katanya termuliakan, orang-orang yang tersucikan, tapi justru malah menyumpahi orang lain. Paham zaman? Sebagus apapun mereka, termulia apapun orang, kalau mereka menyumpahi orang lain, hinalah mereka. Paham ya? Tuhan tidak akan melihat apapun, lihat kata-katanya, halus jalannya, ya kalau berjalan halus. Tapi kalau mulutnya menyampaikan tentang orang lain tidak bagus, tidak. No, bahasa nih. Tuhan melihat apa yang kau ucapkan, itu yang dikuasa. Itu loh mas ya. Sebagus apapun Anda berperform, ya kan, berpenampilan, sungguh seperti apa, tapi mulut mengeluarkan bahasa itu sering nyumpai orang, no man. Wis terapno awake dhewe lah, kembalikan. Ya, satu kata diungkapkan menjadikan orang lain tersinggung, pasti hukum akan kembali. Itu. Oke. Wis.